Halo, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya negara kita yang isinya ratusan suku dan bahasa ini bisa tetap jadi satu? Nah, kuncinya itu ada di satu sikap yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Namanya toleransi. Yuk, hari ini kita kupas bareng-bareng apa sih itu sebetulnya dan kenapa ini penting banget buat kita. Pertanyaan ini, jujur ya, ini adalah inti dari siapa kita sebagai sebuah bangsa. Dan jawabannya, itu bukan karena kebetulan loh, tapi karena pilihan sadar yang kita ambil setiap hari. Pilihan yang bisa kita rangkum dalam satu kata, toleransi. Coba kita lihat gimana sikap ini bisa mengubah potensi konflik jadi kekuatan. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bedah dulu apa itu toleransi. Terus kita lihat penerapannya di dunia nyata, mulai dari agama, suku, budaya, sampai gender. Dan yang paling penting di akhir, kita akan bahas soal peran kita semua di sini. Anda dan juga saya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Supaya kita bisa benar-benar toleran, kita harus paham dulu dong apa sih artinya. Kita telusuri sampai ke akarnya. Jadi kata toleransi ini asalnya dari bahasa Latin, tolerare. Artinya tuh lebih dari sekedar ya udah biarin aja. Ada kata sabar di dalamnya. Ini soal kemampuan untuk menahan ego, menahan prasangka, demi bisa hidup damai bareng-bareng. Dalam banget kan artinya? Nah, kalau dalam praktiknya gimana? Ya ini dia. Jadi toleran itu artinya kita memilih untuk sabar, padahal mungkin lagi emosi karena beda pendapat. Artinya, kita menahan diri buat nggak langsung ngejudge orang lain, dan yang paling keren, kita secara aktif menghargai kalau perbedaan itu justru bikin kita kaya. Sekarang, kita masuk ke area yang paling fundamental sekaligus paling sering diuji di Indonesia, yaitu toleransi dalam beragama. Ini pilar utama bangsa kita loh. Coba deh, perhatiin kata-katanya. Negara menjamin. Ini bukan sekedar saran atau himbauan. Ini adalah fondasi hukum negara kita. Janji paling tinggi yang harusnya kelihatan di setiap interaksi kita. Dari ngobrol di warung kopi sampai di kebijakan publik. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Toleransi itu ternyata nggak cuma pasif ya. Bukan cuma soal yang penting gue nggak menghina. Tapi bergerak ke level aktif, menghormati, bahkan bekerja sama. Misalnya pas gotong royong. Dan yang terpenting, secara sadar ngasih ruang buat tetangga kita beribadah dengan tenang. Inilah Pancasila dalam tindakan. Oke, dari agama kita geser ke pilar keragaman kita yang lain, suku, ras, dan budaya. Wah, kalau ngomongin ini, disinilah warna-warni Indonesia benar-benar kelihatan. Nah, ini nih yang sering ketuker, suku dan ras. Gampangnya gini, kalau suku itu ngomongin soal warisan budaya, kayak bahasa, adat istiadat. Kalau ras itu lebih ke ciri-ciri fisik. Penting banget loh kita paham bedanya supaya kita nggak salah kaprah dan bisa menghargai orang lain seutuhnya. Dan inilah intinya. Punya banyak suku dan ras itu bukan tanda kita terpecah belah, justru sebaliknya. Setiap perbedaan itu ibarat kepingan puzzle yang unik, yang waktu disatukan jadi gambar yang jauh lebih indah dan kuat, yaitu bangsa Indonesia. Inilah Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Perhatiin deh kata-kata kerjanya di sini. Berbuat baik, menghormati, memupuk. Ini nunjukin kalau kerukunan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, tapi sesuatu yang harus terus-menerus kita bangun bersama. Mulai dari hal kecil, kayak senyum ke tetangga yang beda suku, sampai hal besar, kayak membela mereka kalau ada yang merendahkan. Kalau soal budaya, toleransi itu punya dua sisi mata uang. Sisi pertama, kita harus bangga sama budaya kita sendiri, dan kita jaga itu. Tapi, itu aja nggak cukup. Sisi keduanya, kita juga harus mau belajar dan menghormati adat istiadat orang lain. Nah, keseimbangan inilah yang bikin budaya kita tetap hidup dan relevan. Oke, bahasan kita berikutnya juga nggak kalah krusial nih dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, yaitu soal toleransi dan kesetaraan gender. Ini poin yang penting banget buat dicatat. Sadar gender itu bukan berarti kita mau bikin laki-laki dan perempuan jadi sama persis, bukan. Tapi, ini soal memastikan mereka punya kedudukan, fungsi, dan peran yang setara. Coba bayangin deh kalau potensi setengah dari populasi kita nggak dibatasi, kan seluruh masyarakat yang maju. Dan prakteknya itu ada di sekitar kita setiap hari. Sesimpel, jangan beda-bedain teman cuma karena gendernya. Beri kesempatan yang sama di kantor buat laki-laki dan perempuan. Dan yang paling dasar, saling tolong-menolong tanpa mikirin dia cewek atau cowok. Keadilan itu dimulai dari interaksi-interaksi kecil kayak gini. Nah, kita udah ngobrolin soal toleransi di agama, suku, sampai gender. Sekarang, semua ini mengerucut ke satu pertanyaan paling penting. Terus peran kita apa dong dalam semua ini?
Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Toleransi itu bukan sesuatu yang kita punya, tapi sesuatu yang kita lakukan. Setiap tindakan menghargai, setiap ucapan yang menenangkan, setiap kali kita mengulurkan tangan ke orang yang berbeda, itu semua ibarat benang yang merajut kain kebangsaan kita jadi makin kuat dan makin indah. Jadi, saat paparan ini selesai, perjalanan Anda sebetulnya baru dimulai. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu toleransi, tapi tindakan toleransi apa yang mau saya tunjukkan hari ini. Coba dipikirin satu hal kecil. Karena dari jutaan tindakan kecil yang kita lakukan bersama, disitulah sebuah bangsa yang besar dan rukun itu dibangun.